Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Tahuna Malam dan senang sekali saya Arsy bisa kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini di suasana malam minggu Anda. Kita dalam program Klinik Angkasa. Nah, program ini adalah kerjasama Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe yang merasa terpanggil untuk terus mengedukasi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, kita sudah yang ketiga kali pada bulan ini dan ada topik-topik yang berbeda. Sebelumnya ada topik tentang rumah sakit dan mitigasi COVID-nya, kemudian diabetes mellitus. Nah, malam hari ini di akhir pekan Anda, di hari Sabtu atau malam Minggu, topik kita menarik ya, tidak kalah menarik dengan dua topik sebelumnya. Penyakit jantung koroner, pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikannya. Ada banyak pertanyaan pastinya, nanti sebentar pendengar. Jadi yang mau tanya-tanya sebentar ya, tahan dulu, sabar. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon 0432 22114. Kemudian bisa juga lewat WA di 0813 4007 119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1 Tahuna, karena kita juga siaran langsung di Facebook Pro 1 Tahuna ya. Langsung komen di situ, nanti saya baca, kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Nah, pendengar, untuk bicara soal penyakit jantung koroner, pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikannya, sudah hadir di studio Pro 1 narasumber kita malam hari ini. Saya langsung menyapa saja, ada Dr. Sandi Iskandar, spesialis anestesi, konsultan intensive care. Selamat malam Dr. Sandi. Selamat malam. Apa kabar malam ini, Dok? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Baik, ini suasana akhir pekan, sudah sibuk pasti dari pagi ya dengan keluarga, dan malam hari ini hadir bersama Pro 1 Tahuna, juga IDI, kita akan mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Nah, Dr. Sandi ini pendengar adalah spesialis anestesi, secara khusus staf medis fungsional anestesi, penanggung jawab anestesi di Rumah Sakit Liung Kendage Tahuna. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Dr. Sandi mengenai penyakit jantung koroner, saya tertarik nih dokter. Baru kali ini soalnya menemui yang kayak begini ya, konsultan intensive care ya. Ini dibilang seperti apa nih Dr. Sandi sebelum kita ke pemaparannya? Ya, KIC itu konsultan intensive care adalah dokter konsultan untuk pasien-pasien yang sakit kritis yang dirawat di intensive care unit atau ICU. Oh, yang kita kenal ICU itu ya, Dok. Oh, Ya. Konsultan intensive care. Kalau tidak salah ini satu-satunya di Sangihe ya, Dok. Iya. Amazing ya, luar biasa. Jadi senang sekali malam hari ini Dr. Sandi boleh berbagi dengan pendengar. Anda harus manfaatkan 1 jam ini pendengar. Ada hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan untuk Anda, silakan di sini. Ini kesempatannya ya. Kapan lagi ya kita akan dengan dokter spesialis seperti ini. Luar biasa memang ini. Baik pendengar, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Dr. Sandi. Penyakit jantung koroner. Seperti apa ini, Dok? Silakan. Ya. Selamat malam para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Penyakit jantung itu adalah penyakit yang masih nomor 1 sebagai pembunuh di berbagai negara di dunia ini. Ada beberapa faktor risiko atau kondisi-kondisi di mana ini memengaruhi terjadinya penyakit jantung ini. Kita bagi 2 secara garis besar. Yang pertama adalah faktor risiko yang memang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita ubah. Dan yang kedua adalah faktor risiko yang masih dapat kita modifikasi atau kita ubah. Nah, faktor yang tidak bisa kita ubah itu ada 3. Yang pertama adalah faktor keturunan. Ya. Faktor keturunan ini maksudnya adalah orang-orang yang dilahirkan dari keluarga dengan riwayat penyakit jantung, stroke, atau darah tinggi, itu mereka lebih berisiko untuk terkena penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Itu tidak bisa kita hindarkan, semakin bertambah, maka risiko juga semakin bertambah untuk terkena penyakit jantung. Dan yang ketiga adalah jenis kelamin
di mana kaum pria itu memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung. Namun pada wanita juga tetap banyak, terutama pada usia menopause ke atas. Kemudian faktor-faktor yang yang masih bisa kita kendalikan itu adalah yang disebut sebagai faktor gaya hidup atau pola hidup. Di sini saya mencatat sedikitnya ada 7 kondisi di mana faktor-faktor ini menyebabkan atau mempengaruhi seseorang untuk berisiko terkena penyakit jantung. Yaitu yang pertama kolesterol yang tinggi dalam darah. Baru yang kedua tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga adalah berat badan yang berlebihan atau kegemukan. Yang keempat adalah diabetes atau penyakit kencing manis. Dan keempat hal ini yaitu kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kegemukan, diabetes, ini erat kaitannya dengan faktor diet atau pola makan. Kemudian yang lain, yang kelima adalah merokok. Ya. Dan yang keenam adalah kurang atau tidak adanya aktivitas fisik. Dan yang ketujuh adalah faktor yang tidak kalah pentingnya adalah distress atau stres ya. Nah, berbagai studi menunjukkan kalau kita bisa menurunkan kolesterol dalam darah, tekanan darahnya dikendalikan, gula darahnya dikendalikan, berat badan juga dikendalikan, maka semua itu bisa menurunkan risiko untuk penyakit jantung. Program-program dari Organisasi Kesehatan Dunia dalam pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah menyatakan bahwa 50% atau separuh dari penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah ini dapat dikendalikan dengan mudah sebenarnya. Dapat dicegah kalau orang itu mau dibujuk untuk menghidupkan satu gaya hidup, pola hidup yang sehat. Artinya kita kembali lagi ke gaya hidup sebenarnya ya dok ya? Iya, karena penyakit jantung ini terutama adalah penyakit pola hidup. Kalau seseorang ada riwayat keturunan, itu saya umpamakan dia seperti pistol, dia sudah ada pelurunya di dalam. Tinggal menembakkan. Nah, yang menembakkan itu adalah pola hidup. Pola hidup. Oh, jadi memang harus berhati-hati dengan pola hidup. Meletus atau tidak itu tergantung pola hidup kita. Gaya hidup masing-masing kita. Iya. Oke. Jadi sebenarnya semua penyakit kembali ke pola hidup, gaya hidup kita ya. Benar, sebagian termasuk besar. jantung koroner ini. Iya. Kalau untuk gejala-gejalanya kita bisa mengetahui bahwa misalnya saya harus harus memeriksakan diri. Iya. Jadi tahu bahwa saya harus periksa ke dokter nih. Itu apa yang ada? Alarmnya seperti apa? Iya. Paling sering keluhannya adalah nyeri dada. Karena ini jantung terletak di rongga dada sebesar kepalan tangan kita. Di rongga dada kira-kira sebelah kiri dari garis tengah rongga dada ini. Nah, jadi keluhan utamanya adalah rasa sakit di bagian dada seperti tercekat atau tertindis, tertekan barang berat atau ditusuk-tusuk, nyeri yang rasa tajam, dan dia biasanya dijalarkan ke tangan kiri atau ke rahang sebelah kiri karena dia letaknya agak ke kiri. Namun seringkali justru orang beberapa tidak ada gejala awal langsung datang sudah dengan serangan jantung. Itu yang fatal. Bisa terjadi. Itu bisa Karena terjadi. apa dok? Yang maksudnya membedakan dia ada gejalanya dan dia memang langsung fatal seperti itu. Iya. Itu karena memang ini kaitannya dengan keseimbangan antara supply dengan kebutuhan. Jadi ketika seseorang sudah ada dia sebenarnya penyempitan di pembuluh darah koronernya dan itu berarti supply-nya sudah mulai kurang karena dia pembuluh darahnya sudah menyempit. Nah, ketika kebutuhannya meningkat, demand atau kebutuhannya meningkat, misalnya dia olahraga yang berat atau naik gunung atau ketegangan emosi, termasuk ya, itu bisa semua mencetuskan kebutuhan yang meningkat, padahal di satu sisi supply-nya itu sudah berkurang. Itu yang menyebabkan. Dia yang menyebabkan supply-nya berkurang apa dok? Yang bisa jadi sempit begitu? Iya, penyebabnya adalah terutama di sini lemak-lemak di dalam darah. Ya, itu yang terjadi yang disebut sebagai arteriosklerosis atau pengerasan dan penyempitan pembuluh darah arteri. Dan itu adalah karena lemak-lemak darah yang berlebihan di dalam
darah dan dia menempel di dinding dalam pembuluh darah. Proses ini memang tidak seketika saja terjadi, tapi itu dimulai dari sejak masa kanak-kanak, bertumbuh mungkin sudah usia 20 tahun, usia 40 tahun mungkin sudah mencapai 50%, nanti usia 60 tahun mungkin sudah 70% penyempitannya. Nah, di situ biasanya sudah mulai ada gejala ketika supply-nya itu sudah berkurang dan di satu sisi kebutuhannya meningkat. Seperti Ya, itu. kenapa kita lemak-lemak itu jadi bertumbuk begitu, Dok? Apa yang dilakukan oleh manusia misalnya sehingga terjadi penumpukan lemak itu? Iya. Jadi sebenarnya kita dalam diet atau makanan itu Oh, itu. itulah yang sumber masuknya atau dari luar kolesterol eksogen atau dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya tubuh kita sudah bisa memproduksi kolesterol endogen dari dalam tubuh sendiri, tidak perlu dia dimasukkan kolesterol dari luar sebenarnya. Tetapi ketika kita mengkonsumsi asupan yang tinggi kolesterol, nah itu yang menyebabkan Yang tinggi kadar kolesterol kolesterolnya seperti jadi apa itu, Dok? meningkat. Contohnya. Ya, memang makanan yang bersumber dari hewani, Oh. produk-produk hewani, daging, ikan, unggas, telur, susu. Artinya sebenarnya boleh, Iya. tapi tidak boleh berlebihan begitu ya? Atau tidak Iya. boleh sama sekali? Yang ideal memang kalau sudah ada riwayat serangan jantung atau ada keluarga yang sudah ada faktor risiko yang tinggi dia untuk terkena penyakit jantung, pola hidup yang harus dia hidupkan adalah salah satunya diet berbasis tumbuh-tumbuhan. Itu yang idealnya. Itu kalau sudah ada begitu ya. Jadi kaya dengan buah-buahan, sayur-sayuran, polong-polongan, Kalau kacang-kacangan. belum ada berarti masih boleh. Nah, itu sebaiknya Ini perkara perlu leher ini, Dok. iya, memang perlu kita screening, no? Kalau memang sudah ada resiko usia sudah 40 tahun ke atas, sudah ada riwayat keluarga yang ada penyakit jantung dan pembuluh darah, ada berat badan yang berlebihan misalnya, dan itu perlu dicek untuk kita kolesterolnya berapa, levelnya. Ya. Dok, saya jadi tertarik juga tadi jenis kelamin tadi yang disampaikan oleh dokter. Jenis kelamin juga mempengaruhi ternyata di pria dan di wanita. Ini karena apa, Dok, bisa berbeda begini? Bisa lebih pengaruh di pria? Ya, memang ini satu epidemiologinya bahwa ternyata statistik mencatat kaum pria lebih banyak yang paling banyak untuk terkena penyakit jantung koroner. Mungkin kaitannya dengan dia sebagai kepala keluarga atau pekerjaannya atau itu bisa. Dan ini juga menarik memang. Tadi kalau ditanya sama Arsi kenapa pria itu ada satu studi bahwa faktor sosial itu salah satunya adalah dukungan sosial itu sangat mempengaruhi untuk seseorang terjadinya serangan jantung. Dukungan sosial ini bisa dari keluarga, dari sahabat, mungkin saudara seiman, atau dari teman kerja, atau dari persahabatan yang lebih luas dengan media-media ini. Dari circle kita. Nah, justru yang paling kuat, yang sangat paling penting memengaruhi itu adalah hubungan antara suami dan istri. Ya, itu ada studi yang memang meneliti itu ya, Dok? Ada studinya bahwa pernah diteliti 10.000 kaum pria yang sudah berkeluarga usia di atas 40 tahun yang sudah dinyatakan ini mereka memiliki faktor risiko untuk terkena serangan jantung, dan mereka diberikan kuesioner. Salah satu pertanyaannya adalah apakah Anda merasa dikasihi oleh istri Anda? Dan ketika jawabannya bagi pria itu saya kurang dikasihi sama istrinya, wanita atau berarti maka mereka memiliki risiko untuk terkena serangan jantungnya lebih besar. Jadi ini pesan buat para kaum ibu, istri-istri, sayangilah suami kalau Anda tidak mengasihi atau Anda kurang peduli atau acuh saja kepada suami Anda dan suami Anda merasa risiko kurang terkena dikasihi, jantung lebih besar. Pria itu lebih berisiko untuk terkena serangan jantung. Ini karena ditanya kan kenapa pria. Iya, itu jawabannya dari jomblo bagaimana malam minggu ini. Baik, luar biasa lebih menarik ini, Dokter. Dan pendengar, Anda bisa bertanya ke Dokter Sandi ya, langsung akan dijawab. Bisa di 0432 22114, bisa juga lewat WA 0813 407 1119.
dan atau komen di Facebooknya Pro 1 ya. Silakan, ini mumpung ada ahlinya, Dokter Sandi. Anda mungkin juga sudah saat ini adalah penderita jantung koroner, kemudian ada hal-hal yang masih membingungkan Anda seputar apa yang harus Anda lakukan, kemudian bagaimana Anda mengendalikan ini. Silakan bertanya di sini. Kita masih punya cukup waktu hingga jelang pukul 22 nanti. Akan tetap bersama dengan Dokter Sandi. Tapi sambil Anda coret-coret ya pertanyaan Anda, kita akan dengarkan dulu lagu yang berikut ini.
Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana? Mau pergi tempat vaksin, Dek. Ya, Mama sudah mau pergi. Gina mohon. Kenapa Gina menangis? Kemarin Ciope papa masuk rumah sakit sampai sekarang yang udah pulang-pulang. Gina nih mau Mama jadi begitu. Apalagi ada dede bayi di perut. Pokoknya Mama harus janji enggak mau pergi vaksin. Vaksin, Dek, bukan vaksin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti Mama ini termasuk kelompok berisiko loh. Makanya harus divaksin. Lagian kan sebelum divaksin harus diperiksa dulu. Iyo, Ma? Iya sayang, Gina jangan takut lagi ya. Oke, Ma. Pendengar masih bersama kami di Klinik Angkasa. Malam hari ini bicara soal penyakit jantung koroner, pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikannya. Masih bersama dengan Dr. Sandi ya. Nah, Dok, kita lanjut lagi bincang-bincang kita sambil menanti yang bergabung memberikan pertanyaan ataupun mungkin ada tanya-tanya seputar jantung. Silakan di 0432 22114. Bisa juga di nomor WA 0813 407 119 atau langsung komen di Facebooknya Pro 1 ya. Kita siaran langsung di Pro 1, Facebooknya Pro 1. Anda bisa komen di situ pendengar. Nanti Dokter Sandi langsung akan menjawab. Baik, sudah ada yang bergabung ini dokter, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, DJ. Dengan siapa di mana? Oh, terputus. Silakan di dial kembali ya. 0432 22114. Kita ada di program Klinik Angkasa. Malam hari ini bicara soal penyakit jantung koroner. Nah, Dok, ini ada yang tanya 0813 560 32 sekian. Untuk faktor usia, apakah anak-anak juga bisa terkena penyakit jantung koroner? Ya, kalau anak-anak sih jarang. Oh, jarang. Kalau anak-anak lebih banyak mungkin penyakit jantung bawaan atau penyakit katup jantung misalnya, atau penyakit jantung rematik. Tapi kalau penyakit jantung koroner sebenarnya sudah dimulai memang pada masa kanak-kanak, tetapi dia belum sampai ada gejala. Kalau anak-anak yang faktor dietnya kurang baik, mungkin sudah dimulai pada usia kanak-kanak itu sudah mulai ada penumpukan. Itu beda-beda lagi ya dok, yang jantung apa tadi itu? Penyakit jantung bawaan. Bawaan itu beda lagi dengan yang koroner ini? Beda. Oh, jadi tidak sama, ada Tidak macam-macam sama. juga ya ini penyakit jantung. Iya. Oke, jadi sudah bisa terjawab tadi langsung ya, memang agak jarang sih di anak-anak, tetapi bukan berarti tidak ya, ada yang tadi disampaikan oleh Dr. Sandi. Anda punya pertanyaan yang lain silakan pendengar di 0432 22114, bisa juga di Facebooknya Pro 1 atau di nomor WA 0813 407 119. Nah, Dokter Sandi, sambil kita menunggu penelpon yang bergabung atau yang ingin tanya-tanya, kita bahas lagi nih soal jantung koroner. Ini kali ini untuk yang memang sudah mengidap, begitu dok? Nah, bahkan ada yang kalau kita dengarkan sudah pasang ring. Itu sebenarnya seperti apa sih dok? Ringnya gimana? Cincinnya atau apa yang dipasang gitu? Iya, itu adalah satu tindakan invasif ya, tindakan medis yang disebut sebagai angioplasti. Jadi dipasang cincin atau ring atau balon ya, itu ketika terjadi penyempitan yang biasanya sudah sumbatan total atau dia mengenai pembuluh darah koroner yang cabang-cabang utamanya, itu dia harus dibantu dengan tadi itu alat dimasukkan lewat pembuluh darah
dari lipat paha atau di pembuluh darah nadi di tangan, itu dipasang alat serat fiber, kemudian dipakai kamera di dalamnya, kemudian dilihat berapa besar penyempitan dari koroner itu. Nah, ketika dia mencapai sumbatannya sudah sekian 90% kah misalnya, atau total sumbatannya, nah itu harus dia dibantu dengan, Artinya dia kalau sebenarnya bisa, memperluas begitu iya, ya? memperluas. Oh. Atau bahkan kalau memang sudah banyak penyempitannya, Hmm. mungkin disarankan sampai operasi bypass namanya. Jadi Yang tindakan pasang ring ini Iya. tindakan yang terakhir atau ya, jadi dia memang kalau sudah ada tingkatan-tingkatan untuk misalnya yang sudah terdiagnosis sebagai penyakit jantung koroner? Iya, kalau memang dia sudah sampai ada keluhan, setiap kali ada aktivitas yang lebih berat dia sampai keluhan nyeri dada terus, sampai mengganggu aktivitas fungsionalnya di setiap hari sudah terganggu, ya mungkin diperlukan tindakan itu. Untuk pasang ring itu? Iya, namun saya sebenarnya penekanannya bukan ke situ, karena kalau dia tetap pola hidupnya juga tidak sehat, maka dalam waktu mungkin 1-2 tahun ke depan dia terjadi lagi sumbatan di tempat yang lain. Pasang ring lagi? Iya, seperti itu. Oh, itu bisa tetap bertambah terus ya, Dok? Iya, karena Saya kira satu kali pasang sudah tidak lagi. tidak. Oh, Karena bisa ada terus-terus. sumbatan di tempat yang lain atau di cabang, karena pembuluh darah koroner itu dia bercabang-cabang, kanan kiri, dan masih bercabang-cabang lagi, tergantung di mana yang menyumbat. Artinya sebenarnya ketika kita sudah dipasang ring, justru kita harus lebih hati-hati untuk menjaga menjaga pola hidup Betul. kita ya, Dok? Di situ dia. Itu kuncinya, dia harus mengubah atau memodifikasi pola hidupnya. Nah, kalau bicara pola hidup, Iya. yang paling rentan ketika kita bicara soal pola hidup, Iya. apa yang harus kita hindari supaya tidak terkena penyakit jantung Iya. koroner? Jadi karena tadi 4 faktor Ya. tadi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, berat badan berlebihan, diabetes, kondisi ini sangat erat kaitannya dengan faktor diet, pola makan. Itu tetap harus Pola di makan. situ. Iya. Kalau orang sangat bilang jangan kombang ini, Dok. Iya. Baru Jaga yang leher. kedua adalah merokok, jelas harus dihentikan. Karena itu nikotin atau racun-racun di dalam rokok itu bersifat dia spasme dari menyempitkan pembuluh darah koroner dan juga mendukung terjadinya arteriosklerosis. Malahan merokok itu sendiri, satu faktor itu saja sudah faktor yang penting untuk terjadinya serangan jantung. Apalagi kalau disertai dengan faktor-faktor risiko yang tadi Yang ada. lain, ya. Sudah gemuk, laki-laki, usia 40 tahun ke atas, Semakin kolesterolnya bertambah lah tinggi, peluangnya. ada riwayat ayahnya jantung, merokok pula, ya itu sudah Pas. makin berlipat ganda untuk terjadinya serangan jantung. Kemudian juga aktivitas fisik, pola hidup ini juga penting, karena jantung itu kita perlu latih, exercise, gerak badan, olahraga, itu faktor penting. Karena kalau ketika kita gaya hidup kurang aktivitas fisik, itu dia jantungnya tidak terlatih sehingga dia juga rentan untuk terjadi serangan jantung. Olahraga yang dianjurkan, Yang paling bagus dianjurkan itu adalah olahraga apa, Dok? ya yang aman, murah, itu jalan kaki, tapi agak cepat, brisk walking. Jadi jalan kaki yang agak cepat. Yang agak cepat. Iya. Oh, Itu- berarti tidak bisa berjalan bergerombol. Kalau bergerombol, Iya. banyak kan kita cerita, selfie. 30 menit dalam satu hari sudah cukup selama 5 kali dalam satu minggu. Atau kalau dia jalan kakinya 1 jam, mungkin 3 kali dalam seminggu sudah cukup. 30 menit sehari 5 kali dalam satu minggu. Itu sudah Itu cukup. untuk melatih jantung kita. Iya. Itu yang terbaik. Tapi bisa juga yang lain, misalnya olahraga yang disukai saja, itu juga bisa. Bergerak lebih baik daripada sama sekali Kalau tidak bersepeda bergerak. bisa ya, Dok? Bisa. Sepeda, berenang, berkebun, kalau seseorang punya tujuan tertentu, itu juga aktivitas fisik yang bisa. Bisa dilakukan. Iya. Jadi berolahragalah, tapi secukupnya juga, Dok ya. Iya, Karena paling secukupnya. banyak juga kita dengar kasus kalau kita dengar nonton begitu, ada yang justru ketika habis olahraga Iya. langsung meninggal. Itu dia. Jadi Kenapa seperti itu? karena olahraga yang berbasis kompetisi itu tidak dianjurkan bagi kesehatan sebenarnya. Karena dia basisnya kompetisi sehingga dia menimbulkan ketegangan emosional. Kemudian Ada tekanan begitu ya, ada tekanannya pressing. tinggi, iya.
Jadi itu yang terlalu berat olahraga itu, jadi bisa mencetuskan juga serangan jantung. Itu sering terjadi di lapangan bulu tangkis, Ya, lapangan di bola. futsal. Ya. Iya. Apalagi kalau dia tidak pernah memeriksakan kesehatannya. Iya, jadi nggak tahu kalau sebenarnya sudah ada Sudah dia ada sumbatan. bibit-bibit lah begitu. Iya. Gangguan di supply-nya itu. Ketika demand yang kebutuhannya meningkat, nah, dia terjadi serangan jantung. Nah, Dok, ada yang bergabung juga lewat WA ini dari nomor 0813 5469 sekian. Dok, apa gejala dan penyebab henti jantung mendadak? Oh, ada juga yang dikatakan henti jantung Iya, mendadak. itu yang disebut serangan jantung. Oh. Heart attack atau serangan jantung, itu yang disebut henti jantung mendadak. Penyebabnya adalah itu tadi, sumbatan pada koroner. Nah, arteri koroner itu adalah arteri yang mensuplai darah untuk jantung itu sendiri. Jadi jantung dia seperti mesin pompa yang sederhana. Dia tujuan bekerjanya dia adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tetapi jantung itu juga memiliki peredaran darahnya sendiri yang disebut adalah pembuluh darah koroner. Nah, itu dia yang koroner itu yang ketika dia tersumbat, maka otomatis otot-otot jantung tidak mendapatkan suplai darah. Itu yang langsung jantungnya berhenti. Itu bilang yang biasa orang bilang Henti jantung. henti jantung atau serangan jantung. Oh. Iya. Itu kesadaran langsung bisa hilang. Langsung bisa hilang. Iya, tidak. Ya, tidak kadang-kadang sadar. kalau orang langsung meninggal, pasti masyarakat bilang, "Oh, serangan jantung." Iya, Oh, begitu bisa, ya, Dok. begitu. Bisa. Kalau yang kayak henti jantung begitu, kita bisa lihat nggak secara fisik, secara kasat mata maksudnya. Orang yang henti jantung misalnya gitu, oh dia serangan jantung gini. Iya, Oh, bisa. kan sudah tidak ada denyut nadi, karena jantung berhenti, kesadaran sudah hilang, tidak sadar, kemudian langsung sudah tidak teraba denyut nadi atau denyut jantungnya. Itu sudah tidak memang bisa diselamatkan sama Itu sekali, Dok. ada tindakannya kalau dia disaksikan, ada orang yang dekat Ada orang situ, dekat ya. ya disaksikan serangan jantung itu perlu harus ditolong dengan melakukan resusitasi jantung paru Seperti apa? dengan dikompresi. Oh, dikompres di Iya. dada itu ya. Jadi sekarang kalau bagi awam mungkin nggak perlu mulut ke mulut bantuan napas Ya, itu. bisa. Yang terutama adalah tekan, kompresi. Makanya harus dilatih. Sebenarnya kita rindu juga mengajarkan anak-anak sekolah, Ya, masyarakat awam ya, untuk mereka tahu Ya. caranya melakukan kompresi Kalau kita coba jantung. juga terus salah, Iya. jangan-jangan kita justru yang Iya. membuat. Nanti suatu waktu mungkin perlu kita Betul, Dok. Ini sosialisasikan luar biasa. Idi bisa tangkap peluang ini sebenarnya ya, Iya. Idi. untuk kaum awam Ya, supaya mereka bisa melakukan kompresi jantung ketika Betul. menyaksikan Ketika misalnya serangan ada jantung. kejadian seperti itu, Iya. ya apa yang bisa kita lakukan? Iya. Yang langsung foto. Iya, Ya, masyarakat sekarang kan ada yang seperti itu, Bisa. foto, update. bisa ditolong Ya, di pasar, di mana saja, di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu gejala dan penyebab Gejala henti dan jantung. Penyebabnya, iya. Langsung dia tidak sadar, nadinya tidak teraba, terasa dingin misalnya. Jadi itu serangan jantung. Yang harus kita lakukan supaya kita tidak tidak kena serangan jantung ini atau henti jantung mendadak, Dok? Ya, itu memang perlu kita general check up mungkin ya, supaya kita tahu harus check up juga ya. kalau sudah ada risiko itu. Saya merasa saya sudah usia 40 tahun lebih, ada risiko, ada keluarga yang riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah, atau saya gemuk, atau saya pola makannya kurang sehat, saya merasa itu saya perlu juga cek ini untuk tahu. Nah, kolesterol itu levelnya ini juga memang masih kontroversial ya, Ibu Arsi. Sebenarnya yang aman itu adalah di bawah 150. Ya. Jadi karena apa? Kalau dia 150 sampai 200 itu masih didapatkan kurang lebih sepertiga yang masih ada penyakit jantung koroner bisa terjadi, 30% sekian. Jadi artinya level yang aman itu 150 ke bawah. Itu studi di China atau di berbagai riset yang lain
itu tidak didapatkan serangan jantung ketika level kolesterolnya itu di bawah 150. Dan itu harus periksa ya dok ya, Iya, untuk mengetahui kadarnya. kadarnya. Gitu. Nah kadang-kadang juga kita kan dok menganggap enteng ketika misalnya kita nyeri dada begitu hanya mah Iya. asam lambung. Padahal Sudah ada. setelah diperiksa ternyata sudah ada bibit lah begitu, bibit Iya. penyepitan jantung. Gitu. Itu begitu ya juga dok. Bisa. Dia nyeri dada di sebelah kiri seperti tidak enak rasa dadanya. Tidak seperti nyaman, rasa tidak tertekan, nyaman. seperti ditindis barang berat, Ya. tertekan, seperti ditusuk-tusuk. Ya. Itu berarti sudah ada Tanda awas tanda. itu sebenarnya ya Sudah, dok, harus sudah. harus check up. Iya. Tidak bisa dianggap enteng bahwa itu nyeri dada biasa ya. Biasa kan kita mah minum saja obat mah Iya. gitu. Itu dia berlangsung terus-menerus kah dok? Iya, itu kalau pola hidupnya tidak berubah, sumbatannya akan semakin bertambah dan satu saat dia bisa itu tadi yang terjadi henti jantung. Henti jantung. Ya. Nah, kabar baiknya adalah yang saya mau sampaikan kepada para pendengar pemirsa bahwa ketika sudah terjadi serangan ada penyempitan, sudah diketahui ada penyempitan atau sudah ada keluhan seperti itu bisa dipulihkan, di reverse, dibalikkan. Oh bisa ya dok? Iya. Caranya, Caranya? itu tadi dengan gaya hidup sehat. Kembali lagi ke Iya. gaya hidup sebenarnya. Dia ya. butuh waktu memang, tidak bisa langsung mengubah seperti telapak tangan. Langsung bersih lagi pembuluh darahnya, lentur kembali seperti anak-anak. Tetapi dia butuh waktu. Itu banyak penelitian ketika menghidupkan pola hidup sehat, ya dietnya diatur, olahraganya, manajemen stresnya, kemudian tidak merokok, menghindari alkohol, kafein, itu semua diatur pola hidupnya. Itu dalam waktu 1 tahun itu sumbatannya itu bisa berkurang. 10%, berkurang lagi 10%, berkurang lagi. Jadi bisa di reverse, dibalikkan. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau di reverse kayak begitu dok, itu Iya. ringnya bisa dicabut atau tidak? Memang sudah di tidak situ. bisa. Oh, iya. iya. Tapi kan paling nggak dia bisa menjaga tidak terjadi lagi sumbatan di Iya. tempat yang lain dan dia bisa produktif, sehat. Tapi harus disiplin ya dok. Iya, itu Kadang-kadang tadi, kita pola kan hidup sehat. hanya misalnya ketika selesai pasang ring gitu taat disiplin 1 bulan. Tapi ketika sudah rasa nyaman lagi, Kembali balik lagi lagi. ngerokok, Iya. makan gorengan. Itu jadi ya. terblok lagi, ada sumbatan Itu lagi. bisa kembali lagi. Bisa. Makanya ada yang sering pasang 2, 3, 4. Itu juga mungkin ya, penyebab hingga bisa kalau secara bahasa lokal anfal lagi begitu ya. Iya, betul. Betul itu. Karena hanya disiplin ketika sudah selesai pasang ring 1-2 bulan disiplin taat sekali, tapi ketika masuk bulan ketiga sudah kendor lagi. Itulah sebabnya dia menjadi pola, gaya hidup, lifestyle. Itu yang penting. Jadi kalau kita mau sehat kemudian tidak akan lagi terkena penyakit itu sebenarnya harus disiplin. Itu kuncinya, Iya. disiplin untuk gaya hidup yang memang dianjurkan untuk penyakit jantung. Iya. Orang yang mengidap penyakit jantung koroner ya, Dok. Iya, gitu. Oke. Barang siapa yang berupaya untuk menghidupkan pola hidup sehat, sudah tentu mereka akan lebih sehat daripada mereka yang masa bodoh atau tidak peduli dengan. Ya, Dok, ini ada yang tanya lagi nih. Menarik ini, banyak pertanyaan kita malam hari ini. Benarkah penyakit jantung apa ini? Bisa lelah atau cepat lelah atau capek? Iya, benar bisa. Jadi kalau sudah sampai payah jantung itu, Oh, itu payah jantung. iya lama-lama kalau penyakit jantung koroner ini juga bisa menyebabkan payah jantung. Jantung itu jadi dia keluhannya tadi tidak lelah, gampang Lelah dan mudah capek. lelah, mudah capek. Dengan aktivitas yang agak berat saja dia sudah lelah. Mungkin jalan baru 200 meter saja dia sudah capek. Nah, itu bisa. Berarti tanda bahaya ini yang gampang-gampang capek harus Iya. periksa. Jangan-jangan jantung. Nah, Dok, yang juga biasa ditemui di masyarakat, entah ini anggapan yang keliru, Iya. ada yang orang biasanya suka cepat tertidur gitu, Dok. Kadang sambil duduk, sudah ketiduran. Itu pengaruh juga kan dengan jantung atau? Nah, kalau saya rasa sih enggak, kalau itu Oh, mungkin faktor tidak. yang lain. Iya. Mungkin Salah kaprah kalau begitu. tidak ya. Oke.
Jadi sudah terjawab ya, memang benar ketika penyakit jantung bisa menyebabkan lelah atau capek capek, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Iya. Kita masih bisa bertanya, pendengar Anda masih bisa bertanya. Silakan di 0432 2214, bisa di 0813 4007 119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1 selepas yang berikut ini.
Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di program Klinik Angkasa malam hari ini. Ini sangat menarik, sampai tidak terasa ini dok, kita sudah hampir 1 jam ya. Nah, silakan mendengar, masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda yang ingin bertanya di 0432221114, bisa juga di Facebooknya Pro1 atau di 0813407119. Nah, dok, sambil menanti yang bergabung, ini saya tertarik tadi yang disampaikan oleh dokter bahwa merokok adalah salah satu juga faktor resiko. Nah, untuk mereka yang sudah sudah candu lah ke merokok, ada nggak bisa dihentikan caranya? Ya, jadi memang racun pada rokok yaitu nikotin, itulah yang menyebabkan menambahnya terjadi penyempitan pembuluh darah koroner ini. Dan ditambah juga dengan asap rokok itu, karbon monoksida, itu kalau dihisap dia mengurangi kemampuan untuk membawa oksigen di dalam darah itu. Nah, dokter mau memberikan tips kiat-kiat untuk berhenti merokok bagi pemirsa atau pendengar. Yang pertama adalah dia harus ada niat dulu dari diri sendiri, ya Arsi. Betul. Jadi dia pertama harus punya niat, tekad, kemauan dalam diri orang itu untuk mau berhenti merokok. Jadi mungkin saja mulai hari Sabtu malam tanggal 12 Maret ini ketika mendengarkan program Pro1 RRI Tahunan, saya mulai mau berhenti merokok, punya tekad. Misalnya begitu. Dia harus ada tekad dulu, niat. Baru yang kedua itu bersih dalam dan bersih luar. Apa maksudnya itu? Bersih dalam artinya dia harus banyak minum air putih untuk membersihkan racun-racun dalam rokok. Kemudian bersih luar itu mandi, harus sering-sering mandi karena orang yang merokok itu bau badannya, bau rokok. Betul. Baru yang ketiga, hindari teman-teman yang sama-sama merokok. Ya, karena kalau dia terpapar dengan lingkungan yang sama-sama merokok, dia akan cenderung kembali lagi. Memang harus punya tekad katakan tidak, no cigarette pada rokok. Pada teman-teman yang sama-sama merokok. Baru yang keempat, itu sisa-sisa rokok yang ada hubungannya dengan rokok di rumah itu harus dibuang dan dibersihkan. Ya, jadi ibu-ibu yang bapak suami mau berhenti merokok, spraynya, bantalnya, bajunya yang bau-bau rokok itu harus dicuci bersih, dibuang sisa-sisa rokok, asbak, korek api dan yang ada hubungannya dengan itu. Iya, karena kalau masih ada, nah, dia akan tetap akan teringat. Betul. Nah, baru yang kelima, dia harus makan makanan yang sehat tentu saja, jangan yang terlalu banyak merangsang ya, yang pedis atau banyak rempah-rempah, dia akan cenderung mau juga merokok. Dan hindari kopi, karena kopi dengan rokok itu dia saudara saja. Oh, saudara. Artinya kalau dia orang suka merokok, biasanya dia juga suka minum kopi. Karena dua-duanya ini harus dihentikan. Baru berikut olahraga di udara yang segar. Ya, penting untuk paru-parunya kembali lagi fungsi. Itu paling nggak ada 7 kiat itu tadi. Untuk bisa Dok, kalau mau dengar ini banyak yang tepar. Tapi semua kembali ke niat ya dok sebenarnya dok. Kalau ingin sehat ya mari harus berusaha lawan. Iya, ini pola hidup. Ada yang tertawa nih. Tersinggung apakah gimana? Ya, tapi kita tetap mengedukasi masyarakat ya untuk sesuatu yang baik ya, untuk sehat ya, tidak ada maksud untuk mencampuri urusan pribadi, tapi kita ingin tentu saja sehat semuanya ya. Nah, dok, yang juga mungkin yang terakhir ya, yang juga berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner ini adalah aspek spiritual. Apakah memang benar seperti itu, Dokter Sandi? Iya, jadi ini sangat penting untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satunya adalah faktor spiritual atau rohani. Karena cara yang paling berhasil pada zaman yang penuh dengan ketegangan saat ini adalah kita mengembangkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada kuasa ilahi ya. Kerohanian itu sangat penting dalam bagi kesehatan kita. Penelitian banyak menunjukkan ya, keluarga yang suka berdoa, orang yang rajin beribadah itu memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Oleh karena stresor-stresor itu berhasil dilenturkan atau diatasi ketegangan-ketegangan itu dengan dia banyak berdoa ya, dengan penyerahan. Nah, itu artinya aspek spiritual juga sangat penting, dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini saya melihat masih ada begitu seperti ini ya, agamis. Jadi mereka sangat baik ibadah kelompok, rajin beribadah. Nah, itu sangat baik
kaitannya dengan dia mengatasi berbagai ketegangan yang terjadi pada zaman ini. Oke, Aspek jadi memang ini spiritual. berhubungan erat juga. Iya. Baik tadi bagaimana kita menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian yang Iya. lebih mempercepat atau memicu ya Iya. kita terkena jantung koroner. Kemudian tadi aspek spiritual. Iya. Nah, pendengar sayang sekali nih kita ada di batas waktu kita hanya 1 jam, tapi mungkin bisa berlanjut ya nanti. Idi mungkin bisa membuat jadwal lagi untuk yang berkaitan dengan jantung ini. Agak menarik soalnya ini. Pertanyaan bertubi-tubi ini dari WA. Baik, Dokter Sandi, mungkin yang terakhir ini ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, penekanan mungkin bagaimana kita menjaga pola hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit jantung koroner. Silakan. Iya. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit masih merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Namun penyakit ini bisa kita cegah atau kita kendalikan. Caranya adalah dengan kita mengubah atau memodifikasi, mengatur pola hidup kita, pola hidup sehat alami. Terutama di sini adalah dari pola makan atau pola diet, kemudian kita menghindari merokok, menghindari alkohol, ya. Kemudian kita juga melakukan aktivitas fisik secukupnya dan kita mengatur stresor ketegangan yang terjadi dari aspek dukungan keluarga maupun juga aspek spiritual, ya, rohani. Jadi semua itu bisa kita biasakan sehingga kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner, dan bahkan kalaupun yang sudah terkena penyakit jantung ini dia bisa dikendalikan dan diperbaiki sehingga kehidupan yang sehat juga bisa menjadi bagian dari mereka yang mau menghidupkan pola hidup sehat ini. Ya. Baik, terima kasih Dokter Sandi untuk malam hari ini. Luar biasa banyak hal yang sudah disampaikan dan ini merupakan edukasi bagi kita semua, bagi masyarakat, bagaimana kita ingin supaya kita semua sehat, ya, termasuk dari terhindar dari penyakit jantung koroner. Terima kasih sekali lagi Dokter Sandi. Tetap sehat, tetap sukses, ya, tetap semangat untuk mengedukasi masyarakat. Kita berharap ada kesempatan yang lain dengan Dokter Sandi, apakah dengan topik jantung atau topik-topik lainnya. Sekali lagi terima kasih, diberkati terus bersama dengan keluarga dalam tugas dan pelayanannya, dalam tugas tanggung jawabnya. Nah, pendengar, sampai di sini untuk Klinik Angkasa di hari ini. Tapi program Klinik Angkasa akan terus hadir setiap Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 21 sampai pukul 22 WITA. Hari Senin nanti, nih saya kasih bocoran untuk Anda, menarik sekali topiknya juga, hipertensi, ya. Hipertensi. Ada narasumber kita yang juga luar biasa, ini Dr. Dektrit Gampamulya, spesialis penyakit dalam, ya. Jangan sampai terlewatkan. Hari Senin pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Demikian program Klinik Angkasa, saya Arsitin Lawia, terima kasih dan selamat malam.